Untuk menurunkan tegangan AC, kami menggunakan trafo. Tapi bagaimana Anda menurunkan tegangan DC? Kami menggunakan buck converter. Lalu apa itu buck converter? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi proses desain dan cara kerja buck converter yang digunakan untuk menurunkan tegangan DC secara efisien. Jika Anda memiliki sumber, katakanlah DC dan saklar yang dinyalakan dan dimatikan secara berkala, Anda mendapatkan sinyal PWM. Jumlah waktu sinyal digital dalam keadaan aktif relatif terhadap periode sinyal disebut dengan duty cycle. Jika saklar menyala untuk durasi waktu yang lama, siklus kerja meningkat, dan jika saklar dihidupkan untuk durasi pendek, siklus kerja menurun. Sekarang, jika Anda menghitung rata-rata sebuah siklus dengan siklus kerja 50%, itu adalah setengah dari tegangan input. Artinya, kami telah mengurangi tegangan dari 12 volt menjadi 6 volt hanya dengan satu saklar. Untuk alasan efisiensi, kami akan menggantinya dengan saklar listrik atau MOSFET. MOSFET ini dikendalikan oleh sinyal PWM. Lalu bagaimana itu dihasilkan dan dikendalikan akan dijelaskan nanti di video. Tapi ini hanyalah sinyal PWM yang diperkuat dan memiliki puncak tegangan tinggi. Untuk memuluskan ini, kami menambahkan induktor secara seri dengan beban. Ini adalah induktor. Induktor ingin menjaga arus konstan melalui dirinya sendiri, mengubah tegangan itu sendiri. Saat saklar menutup, arus mulai mengalir. Untuk menahan aliran ini, induktor menurunkan tegangan di ujung lain ke nol, menciptakan tegangan yang sama dan berlawanan dengan baterai. Ini dimungkinkan karena medan magnet yang dihasilkan di induktor. Tetapi itu tidak dapat menahannya untuk waktu yang lama, sehingga arus mulai mengalir dan tegangan di ujung yang lain mulai naik. Juga, induktor mulai menyimpan energi dalam medan magnetnya. Setelah beberapa waktu, medan magnet menjadi stabil dan induktor akan bertindak sebagai saklar tertutup, memungkinkan arus maksimum mengalir. Sekarang, jika Anda membuka saklar, maka tidak ada sumber untuk memasok arus, dan dengan demikian arus mulai turun. Tetapi seperti yang Anda ketahui, arus yang melalui induktor tidak dapat berubah secara instan. Karenanya, sekarang induktor bertindak sebagai baterai yang memasok arus tapi perlahan-lahan kehabisan energi. Karena ujung ini terbuka, elektron menumpuk di sini menciptakan tegangan negatif yang tinggi. Ini dapat merusak komponen. Jadi kami menambahkan penurunan tegangan rendah dioda Schottky untuk membuat jalur bagi elektron. Tetapi tegangan pada beban masih memiliki lonjakan tegangan tinggi. Oleh karena itu, kami meningkatkan frekuensi sinyal PWM sehingga tegangan dan arus oleh induktor tetap stabil. Ini juga alasan mengapa satu daya mode saklar menggunakan frekuensi tinggi. Untuk lebih memuluskannya, kami menambahkan kapasitor secara paralel. Ini adalah kapasitor. Kapasitor ingin menjaga perbedaan potensial tetap konstan dan untuk itu akan mengubah arus yang melaluinya. Saat saklar ditutup, tegangan meningkat menjadi 5 volt. Untuk menahan ini, kapasitor mengalirkan arus melalui dirinya sendiri, menaikkan terminal lainnya menjadi 5 volt. Ini dimungkinkan karena medan listrik yang dihasilkan di kapasitor. Tetapi tidak dapat mengalirkan arus untuk waktu yang lama karena pelat terisi, sehingga arus berkurang dan tegangan di ujung yang lain mulai turun ke ground. Selain itu, kapasitor mulai menyimpan energi di platnya. Setelah beberapa waktu, plat terisi penuh, sehingga tidak ada arus yang mengalir, dan kapasitor bertindak sebagai saklar terbuka. Sekarang, jika Anda membuka saklar, maka tidak ada sumber untuk memasok tegangan, dan dengan demikian tegangan mulai turun. Tetapi seperti yang Anda ketahui, tegangan di kapasitor tidak dapat berubah secara instan. Oleh karena itu, sekarang kapasitor bertindak sebagai arus penyuplai baterai, tetapi perlahan-lahan kehabisan energi, dan demikian aliran arus berkurang, dan setelah beberapa waktu berhenti, sehingga turun tegangan. Dan yang kami buat adalah buck converter. Tetapi ada beberapa masalah, karena beban mengubah tegangan di seluruh beban juga berubah. Jadi, kita perlu membuat sebuah umpan balik untuk mengubah siklus kerja sinyal PWM sehubungan dengan beban. Juga, bagaimana sinyal PWM ini dihasilkan? Ini adalah sirkuit lengkapnya. Tegangan pada keluaran dikurangi dengan pembagi tegangan dan dimasukkan ke dalam op-amp yang bertindak sebagai penguat kesalahan. Komponen ini dikenal sebagai penguat operasional atau disingkat op-amp. Ini memiliki dua input dan satu output. Dua terminal lainnya untuk tegangan supply. Ini digunakan untuk memperkuat perbedaan antara input ini membandingkan kedua input. Jika tegangan pada masukan non pembalik atau terminal positif lebih besar daripada terminal pembalik, maka keluarannya adalah tegangan supply positif. Atau, jika tegangan pada masukan pembalik atau terminal negatif lebih besar daripada terminal non pembalik, maka keluarannya adalah tegangan supply negatif. Dalam konfigurasi ini, op-amp ingin menjaga kedua masukannya pada tegangan yang sama.
Dan untuk itu, ia akan mengubah keluarannya. Karena umpan balik ke input adalah negatif, output bervariasi sesuai dengan tegangan pada input negatif. Ini bisa dilihat sebagai jungkat-jungkit. Ketika tegangan input turun, output naik. Dan saat input naik, output turun. Beginilah cara kerja penguat diferensial. Ini adalah generator gelombang segitiga. Output dari penguat kesalahan dan generator gelombang diumumkan ke OP-amp lain yang bertindak sebagai komparator dan mengeluarkan sinyal PWM yang mengontrol MOSFET. Di sini input negatif adalah tegangan konstan dari penguat diferensial dan input positif adalah generator gelombang segitiga bentuk gelombang. Oleh karena itu, ketika gelombang segitiga lebih tinggi dari tegangan konstan, outputnya adalah tegangan supply positif. Ini dia, ditambah 5 volt. Dan ketika tegangan konstan lebih tinggi dari gelombang segitiga, outputnya adalah tegangan supply negatif. Ini dia, ground atau 0 volt. Beginilah cara kerja komparator. Jika tegangan konstan meningkat, maka lebar on time berkurang. Dan jika tegangan berkurang, duty cycle PWM juga berkurang. Ini adalah MOSFET saluran P. MOSFET saluran N akan menyala ketika tegangan gerbang di atas tegangan sumber, dan MOSFET saluran P akan menyala ketika tegangan gerbang di bawah tegangan sumber. Jadi, ketika PWM tinggi, MOSFET mati, dan ketika PWM rendah, MOSFET aktif. Karenanya, siklus kerja PWM dan MOSFET adalah kebalikannya. Saat satunya meningkat, yang lainnya menurun. Tetapi Anda mungkin berpikir, mengapa tidak menggunakan MOSFET saluran N? Karena itu aktif ketika gerbang tinggi dan mati ketika gerbang rendah. Karena tegangan di gerbang yang diperlukan untuk menyalakan N MOSFET harus lebih tinggi dari tegangan sumber. Dan selama operasi, tegangan drain dan sumber akan hampir sama. Jadi kita perlu lebih tinggi dari VCC di gerbang untuk menyalakan MOSFET. Oleh karena itu, kami menggunakan P-MOSFET. Juga, kami menambahkan resistor pull-up antara sumber dan gerbang. Ini adalah suplai positif dari baterai. Tegangan ini dibuat dengan bantuan regulator tegangan. Karena tegangan ini hanya digunakan untuk referensi, maka tidak ada arus yang ditarik darinya dan tidak ada daya yang hilang. Dalam kasus nyata, karena kumpulan non-ideal, sebagian daya hilang karena mereka menarik sejumlah kecil arus. Sekarang, mari kita lihat cara kerja rangkaian selengkapnya. Kami akan memiliki tegangan input 12 volt dan kami ingin output 5 volt terlepas dari bebannya. Sekarang kita akan menambah beban, arus meningkat, tetapi PWM sama seperti sebelumnya, maka tegangan turun. Hal ini menyebabkan tegangan pada referensi turun, dan dengan demikian meningkatkan perbedaan antara ini dan referensi pada penguat diferensial. Ini meningkatkan tegangan pada output dan kemudian siklus kerja PWM menurun dari komparator, sehingga meningkatkan waktu MOSFET dan meningkatkan tegangan pada beban. Selain itu, kita dapat mengubah tegangan dan mengubah nilai potensiometer. Perubahan resistansi ini akan mempengaruhi tegangan umpan balik sehingga akan mengubah keluaran penguat kesalahan dan kemudian mengubah sinyal PWM. Sekarang, saat merancang ini beberapa perhatian harus dilakukan. Pertama, tegangan pada penguat kesalahan harus selalu di bawah tegangan referensi ini. Oleh karena itu, kami memilih pembagi tegangan umpan balik sehingga tegangan tidak melebihi 2 volt. Dengan demikian, nilai resistor ternyata 100 kilo ohm dan pemangkas 20 kilo ohm. Tapi, ini akan menurunkan voltase menjadi minimal 6 volt. Oleh karena itu, kami menggunakan pemangkas 100 kilo ohm untuk susunan OP-amp dan nilai resistor ini. Tegangan keluaran minimum hampir 4,5 volt. Untuk nilai ini, jika beban berkurang dalam jumlah besar, tegangan referensi dapat naik di atas 2,5 volt. Karena komponen penyimpan energi melepaskan energinya. Ini bukan masalah dengan rangkaian analog ini, karena penguat kesalahan akan mengeluarkan volt 0. Yang kedua adalah masukan dari komparator. Dalam pengaturan ini, kami mendapatkan kisaran dari 12 hingga 5 volt untuk nilai resistor umpan balik ini. Dan jika input komparator dibalik, maka kisarannya menjadi 8 hingga hampir 0 volt. Selain itu, output tegangan tinggi mengarah ke ujung atas pemangkas. Beginilah cara kerja buck converter loop tertutup. Tegangan dan arus dari sumber diubah menjadi tegangan rendah dan arus yang lebih tinggi pada keluarannya.